telah memberikan kita anugerah untuk dapat bersekutu, untuk dapat berkumpul, untuk dapat tiba pada saat ini menyembah dan memuliakan Allah. Nah, hari ini karena saya ada 3 sesi, saya akan membahas tema khotbah saya yang pertama adalah hari ini alasan dibalik Yesus. Nanti di sesi kedua saya akan bahas bahwa kemiskinan rohani adalah kunci keselamatan. Dan di sesi yang ketiga saya akan bahas tentang ingatlah akan aku apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang paling mendasar. Mengapakah kita perlu percaya kepada Dia? Di balik semua kepercayaan, di atas semua seluruh ajaran, apakah yang membuat kita perlu menjadi seorang Kristen? Maka kita belajar dari satu ayat yang paling terkenal, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa memahami ayat ini? Ucapan Tuhan kita ini tidak bisa dipahami berdiri sendiri tanpa kita mengerti apa yang melatar belakangi maksud kedatangan Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan mengenai dirinya bahwa Bapa memberikan anaknya bagi dunia agar kepada siapapun yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini bisa kita pahami kalau kita mengerti sejak semula apakah tujuan manusia diciptakan oleh Allah sejak semula. Kita bisa mengerti ayat ini kalau kita tahu mengapa Allah menjadikan kita ada. Nah, sekarang dalam kehidupan kekristenan, pernahkah kita bertanya kepada Allah, Tuhan, mengapa engkau menjadikan manusia? Tuhan, mengapa engkau menciptakan Adam? Dan Tuhan, mengapa engkau mengizinkan aku dilahirkan? Apa yang membuat Tuhan membuat aku ada? Dan apa tujuanmu menciptakan manusia itu ada? Maka sekarang kita perlu melihat apakah tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula. Ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia adalah karena Allah butuh teman. Tapi itu kurang tepat. Karena Bapa bersama firman dan rohnya sejak dalam kekekalan dalam relasinya. Maka Allah tak butuh teman dengan menciptakan manusia. Lalu ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia karena Allah butuh manusia untuk menyembah Dia. Tapi tanpa manusia pun, para kerubim dan para serafim telah menyembah Allah siang dan malam, maka ia tak membutuhkan penyembahan dari manusia. Tapi apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Maka sesuai dengan Injil dari Yohanes dan pengajaran dari Tuhan kita dalam inkarnasinya, karena Allah adalah kasih, maka tujuan Allah menciptakan sejak semula manusia adalah satu, membagikan kasihnya. Buktinya apa? Ada 6 hari penciptaan. Hari pertama dia membentangkan Hasyamayim dan membentuk Haaretz. Dia menciptakan langit dan bumi. Hari kedua dia menciptakan segala sesuatu dan dia melihat itu baik. Hari ketiga, keempat, kelima. Tapi dikatakan bukankah manusia itu satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kalau manusia adalah manusia yang paling penting, manusia adalah ciptaan yang paling penting, lalu mengapa manusia dicipta pada hari terakhir? Manusia dicipta pada hari terakhir bukan hanya sekedar sebuah urutan, tetapi mengapa manusia dicipta hari terakhir? Itu karena memiliki makna teologis yang mendalam. Manusia dicipta pada hari terakhir itu adalah tanda kasihnya Allah. Allah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Hari pertama semua baik, kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya baik. Dan ketika semua yang baik ini telah siap, maka manusia dicipta hari terakhir untuk siap menikmati semua yang baik dan yang sempurna itu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita sejak semula adalah untuk tujuan yang mulia. Allah ingin kita merasakan kasihnya. Allah mau kita mengerti kasihnya Allah itu. Dan
Kalau Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, karena Allah itu kekal, maka manusia dicipta untuk hidup yang kekal. Manusia tidak pernah dicipta untuk mengalami sebuah kematian. Karena kita dicipta untuk hidup yang kekal. Buktinya apa? Manusia dicipta untuk hidup yang kekal. Ketika manusia dibentuk dari debu tanah, dari Adamah menjadi Adam, dihidupkan oleh Roh Allah yang kekal, oleh Roh Kudus. Maka ketika dia dihidupkan oleh Roh Kudus, maka dia bisa hidup kekal seperti Allah itu pun kekal. Tetapi agar manusia ini bisa menerima hidup yang kekal itu, karena Allah adalah kasih dan Allah telah mengasihi manusia, maka agar manusia itu bisa menerima hidup yang kekal itu terus berlanjut, maka manusia pun harus kembali mengasihi Allah. Bukan karena Allah membutuhkan kasih manusia, tapi kasihlah syarat agar manusia tetap terhubung kepada Allah. Maka Allah telah mengasihi manusia dengan menciptakan segala sesuatu. Maka manusia pun agar bisa terhubung dengan Allah, dia harus mengasihi Allah. Seperti kipas angin. Bagaimana kipas angin bisa terus berputar? Kabelnya harus tetap tersambung pada listrik sumber hidupnya. Listrik sumber hidup, kabel adalah perantaranya, dan kipas itu adalah tanda dia hidup. Maka kipas akan tetap terus berputar kalau kabelnya terus tercolok pada listriknya. Maka manusia bisa tetap hidup kalau manusia tetap tersambung dengan Allah. Bagaimana caranya manusia tersambung dengan Allah? Kasih. Seperti kipas bisa menyala dari listrik melalui kabel, maka manusia pun bisa tetap hidup dari hidupnya Allah melalui kasih. Tapi manusia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Tuhan memberi suatu cara kepada manusia untuk mengajari manusia bagaimana cara mengasihinya. Allah mengatakan, aku telah menciptakan engkau dan membuat semua yang baik sebagai tanda kasihku kepadamu. Maka kalau kamu mau tetap terhubung denganku, maka kamu harus mengasihi aku. Tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi aku. Sekarang aku beritahu, kalau kamu mau makan buah, kalau kamu mau mengasihi aku, maka jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Larangan makan buah pohon pengetahuan bukanlah suatu ujian, bukanlah suatu cobaan kepada Adam dan Hawa. Tapi itu adalah sarana yang Allah sediakan kepada Adam dan Hawa. Beginilah caramu mengasihi aku. Selama kamu tidak makan buah pohon pengetahuan itu, artinya kamu mengasihi aku, maka selama itu pula kamu akan tetap terhubung dengan aku. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari hidup. Siapakah hidup itu? Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jikalau kamu makan buah pohon pengetahuan ini pastilah engkau mati. Tuhan sedang mengatakan, jikalau kamu tidak mengasihi aku, jikalau kamu gagal mengasihi aku, pastilah engkau berpisah dengan aku. Dan pada akhirnya, ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, Hawa digoda oleh si setan, lalu dia makan buah itu. Ketika dia makan, dia berikan kepada Adam. Ketika mereka makan, itu adalah tanda mereka gagal mengasihi Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan karena buah. Buah itu adalah simbol dari ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan adalah tanda kegagalan kita mengasihi Allah. Kegagalan kita mengasihi Allah inilah yang membuat kita berpisah dengan Allah dan mati. Maka ketika manusia itu gagal, ketika manusia berpisah dengan Allah, maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Maka hidup manusia itu tidak lagi untuk hidup yang mulia dan hidup yang baik. Seperti kipas angin, ketika kabelnya dicabut dari listrik sumber hidupnya, maka kipas itu semakin lama semakin pelan dan akhirnya berhenti. Maka ketika manusia terputus dari pohon kehidupan sumber hidup kita itu, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan akhirnya
mati. Yang menyebabkan kematian di seluruh dunia ini adalah kegagalan mengasihi Allah. Itulah dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, artinya hutang. Hutang apakah manusia kepada Allah sehingga manusia berpisah dengan Allah? Kasih. Karena kita gagal mengasihi Allah, itulah yang membuat kita berpisah dengan Allah. Maka semua manusia menderita, manusia mati, binasa, kehilangan kemuliaan. Gambar Allah rusak, semua yang terjadi di dunia, kekacauan. Itu adalah karena kita tidak terhubung dengan Allah. Tapi ketika manusia gagal, ketika manusia rusak, apakah Allah membiarkannya begitu saja? Tidak. Apa yang Tuhan janjikan ketika manusia itu rusak? Dalam Kejadian 3:15, Tuhan menjanjikan satu hal yang teramat besar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan ketika manusia rusak, ketika manusia gagal adalah seorang anak laki-laki, keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki. Tuhan tidak menjanjikan agama. Tuhan tidak menjanjikan kepercayaan. Tuhan tidak menjanjikan orang kaya. Tuhan tidak menjanjikan orang besar. Yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kenapa harus kepala ular? Karena ular itulah yang menghasut manusia itu untuk masuk kepada maut. Maka nanti anak laki-laki ini akan mengalahkan ular yang mengundang manusia masuk ke dalam maut itu. Maka yang dijanjikan Allah adalah anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular. Kepala ular apa? Kepala adalah simbol dari kuasa. Maka apa kuasa ular? Kuasa ular adalah kematian. Maka yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia adalah anak laki-laki yang akan mengalahkan ular dan kematian. Dan ular ini nanti akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka mengenai anak laki-laki ini, seluruh para nabi selama hampir 2000 tahun di seluruh kitab perjanjian lama secara bergantian menubuatkan bagaimana ciri-ciri anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Jikalau aku memimpin engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti anak laki-laki yang akan datang itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa. Dan jikalau aku Musa dari Lewi, maka nanti anak laki-laki itu akan datang dari suku bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditikam, dia akan dihina, dia akan dicaci, dia akan dimaki, dia akan diremukkan. Tapi dia akan mengalami semuanya itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya. Dan dengan demikian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang dijanjikan oleh Allah itu akan lahir di sebuah kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Ve'atah Migdal Eder, bahwa nanti dia akan lahir di kotanya Daud dan dia akan disebut tunasnya Daud. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Hosea menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diungsikan ke Mesir. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 keping perak. Nabi Yehezkiel, Yeremia dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Jubahnya akan diundi, dia akan diberi minum yang pahit dan dia akan mengalami segala sesuatu yang buruk. Lalu para nabi dengan serentak berseru, nanti anak laki-laki itu
akan melewati gerbang Yerusalem dan dia akan disebut Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hampir 2000 tahun. Seluruh para nabi di perjanjian lama melihat ke depan tentang anak laki-laki itu seperti apa. Maka setelah genap waktunya, kata penulis surat Ibrani, pada tahun 4 sebelum Masehi, mengandunglah seorang anak darah bernama Maria dari suku Yehuda, anak Yoyakim dan Ana, melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah kota di Bethlehem, diasingkan ke Mesir atas titah Raja Herodes, mati tersalibkan, ditikam, dipaku, berseru Eli Eli lama sabachthani, datang dari bangsa Yehuda, memasuki Yerusalem, dijual 30 keping perak oleh pengkhianatan muridnya, jubahnya diundi, diberi minum yang pahit, dan mengalami semua luka melewati Via Dolorosa. Dialah yang kita sebut Yesus yang digelari Kristus dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret, dialah penggenapan dari semua yang dilihat para nabi ini. Tetapi, apakah tujuan Yesus Kristus menggenapi semuanya ini? Apakah maksudnya? Apakah yang ingin dilakukan Yesus? Apakah yang dibuahkan oleh Yesus ini menggenapi semuanya itu? Maka Yohanes 3:16 ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa dijanjikan barang siapa yang percaya kepada anak laki-laki ini tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal? Karena memang sejak semula manusia dicipta untuk hidup yang kekal. Tapi hidup kekal itu telah rusak oleh karena dosa. Maka apa yang dilakukan anak laki-laki ini agar kita kembali kepada hidup yang kekal? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini adalah menyelesaikan penghalang kita kepada hidup yang kekal, yaitu dosa. Bagaimana cara Yesus Kristus menyelesaikan dosa? Karena dosa itu adalah hutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang kasih. Bentuknya apa? Ketidaktaatan. Maka bagaimanakah Yesus Kristus melunasi dosa kita? Kalau kita telah berhutang kasih kepada Allah dengan ketidaktaatan kita, maka Yesus Kristus melunasi semua dosa kita melalui ketaatannya sampai mati di Kalvari. Makanya Paulus mengatakan, oleh karena ketidaktaatan Adam itu memimpin kita kepada maut, tapi oleh karena ketaatan Yesus Kristus memimpin kita kepada pembenaran. Maka yang tadinya Adam berhutang kasih kepada Allah, tetapi melalui kasihnya Yesus Kristus kepada Bapanya yang sempurna, yang tak bercelah, dia melunasi kegagalan kita melalui keberhasilannya di Kalvari. Maka dengan demikian ketika dia mengatakan sudah selesai, maka dengan demikian dilunasilah semua kegagalan kita mengasihi Allah melalui keberhasilannya mengasihi Bapanya dengan pengorbanannya yang tak bercacat di Kalvari. Maka kitab suci mengatakan, ia telah memakukan surat hutang dosa kita di Kalvari. Kayu dari pohon pengetahuan telah menuntun kita kepada maut, tapi kayu salib telah menuntun kita kepada hidup. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus inilah kegagalan kita digantikan. Maka ketika dia mati, tetelestai, tabir bait suci terbelah, tirai penghalang ruang suci dan ruang maha suci dirobek, yang artinya tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Tapi selain melunasi dosa, Yesus Kristus melakukan hal yang lebih besar. Apa itu? Mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa adalah maut, maka yang dilakukan Yesus Kristus adalah mengalahkan maut. Bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan maut? Dengan mengalami kematian di Kalvari. Dengan mati, dia memasuki kematian. Dengan memasuki kematian, dia bertemu dengan penguasa kematian. Dan ketika dia bertemu dengan penguasa kematian, yaitu iblis, maka Yesus merusak,
menghancurkan, memporak-poranda, menginjak-injak kematian itu. Dan bukti bahwa Yesus Kristus menang atas kematian itu adalah ia bangkit pada hari ketiga. Ketika ia bangkit pada hari ketiga, artinya maut, kematian tidak bisa menahan Yesus Kristus dalam kuasanya. Maka jikalau engkau mau hidup, jikalau kita mau datang kepada hidup, datanglah kepada Dia yang hidup. Jikalau kita takut pada kematian, maka datanglah kepada Dia yang telah menaklukkan kematian. Kristus bukanlah suatu tambahan dalam hidup manusia, tapi jikalau manusia mau hidup, Kristus itulah hidupnya. Sebab seluruh dunia, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun engkau berasal, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dan di benua manapun engkau tinggal, di peradaban manapun engkau pernah hidup, dan siapapun dirimu, orang kaya, orang besar, orang kecil, orang miskin, laki, perempuan, hamba, tuan, pelayan, ataupun tidak pelayan. Yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini, dari zaman Adam hingga Maranatha, yang diperjuangkan oleh seluruh manusia di bumi ini, dari zaman Adam hingga Maranatha hanya satu, yaitu hidup. Mengapa orang bekerja mati-matian kumpulkan uang demi bisa hidup? Dengan uang dia bisa makan, bisa tetap hidup. Dengan uang bangun rumah besar, bisa hidup dengan nyaman. Dengan uang banyak ketika sakit bisa berobat yang terbaik demi memperpanjang hidup. Kenapa anak muda sekolah di tempat yang tinggi, yang bagus, dengan dapat ijazah dan lulusan dari tempat-tempat terbaik, engkau bisa memasuki perusahaan terbaik dan memulai bisnis yang baik untuk menghasilkan banyak uang, dan uangmu itu untuk hidupmu. Hiduplah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini, baik orang yang tua maupun yang muda. Semua orang mati-matian memperjuangkan hidupnya. Semua orang mati-matian bekerja demi hidupnya. Itu adalah efek keterpisahan manusia dengan Allah. Maka manusia sekarang berusaha mencari hidupnya sendiri dengan berbagai cara. Apapun, orang yang tak mengenal Tuhan, orang yang bertuhan, yang tak mengenal Kristus, yang telah mengenal Kristus, yang mendengar Injil dan yang tidak mendengar Injil, yang dicari oleh seluruh manusia di muka bumi ini adalah hidup. Sadarlah itu wahai manusia. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kehilangan hidup itu, yaitu kematian. Orang takut sekali kematian. Orang yang sudah mulai menua saking takutnya kematian, dia mulai diet, mulai suntik botok, mulai suntik rambut rontok, dan macam-macam. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia takut menua sebelum ia tiba pada kematiannya. Mengapa orang menumpuk uang? Mengapa orang menabung investasi? Sekarang di sosial media banyak sekali investasi demi memperkaya dan memperbanyak kantong dan memenuhi hidupnya. Kalau hidup yang paling dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia, apakah alasan manusia itu menolak Dia, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya yang hidup dan telah mengalahkan kematian ketika Ia bangkit? Tidak ada alasan bagimu untuk menolak Yesus. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak percaya kepada Dia. Sebab hidup yang kamu perjuangkan tidak akan bertahan lama karena berujung pada kematian. Dan kematian yang kamu takuti tidak bisa kamu hindari. Maka jikalau demi uang, demi laki-laki, demi perempuan, demi apapun anak-anak muda engkau meninggalkan Yesus Kristus, ingatlah, jikalau demi kekayaan engkau meninggalkan Tuhan, ingatlah Antipas dan Herodian. Mereka adalah orang yang kaya yang begitu rupa. Tapi apakah kekayaan Herodian dan kekayaan Antipas bisa mempertahankan hidup sampai hari ini? Tidak. Jikalau anak muda demi jabatan, demi kekuatan engkau meninggalkan Yesus Kristus, ingatlah kepada Alexander the Great yang memukul seluruh benua di dunia ini dengan gadanya bangsa Yunani. Tak seorang pun yang bisa menghasilkan dan mengalahkan Alexander the Great.
Istananya besar sekali di Makedonia. Dia menginjak menelan Raja Persia. Raja Darius yang agung itu. Dia mengalahkan Babilonia dan menundukkan seluruh kerajaan. Kerajaan manakah sebelum Romawi yang bisa menunjukkan taringnya kepada Alexander the Great? Napoleon Bonaparte adalah penguasa yang hebat. Tapi ketika ia berperang dengan Britania Raya, dia kalah. Tapi Alexander the Great tidak pernah kalah berperang dengan siapapun. Tapi suatu kali ketika ia mau pergi ke Alexandria, di mana kota Alexandria yang dipersembahkan kepadanya. Dari perjalanan di Israel dari Yerusalem, melewati perbatasan Gajah dari Mesir. Tiba-tiba dia demam tinggi. Ketika dia demam, dia mati. Waktu itu belum ada obat panas. Belum ada bodrek. Apalagi. Waktu itu belum ada. Ingat, Alexander the Great yang begitu kuat, begitu hebat, begitu kaya, telah sia-sia oleh karena demam tinggi. Jadi jikalau demi kekuatan dan demi kekayaan engkau meninggalkan Yesus Kristus, lihatlah kepada Alexander the Great, apakah yang dia bisa hasilkan melalui kekuatannya yang besar itu? Jikalau demi kecantikan wahai perempuan engkau meninggalkan Tuhanmu, ingatlah kepada Cleopatra dan para permaisuri di dinasti Tionghoa. Di manakah mereka hari ini dan siapakah yang bisa bertahan? Jikalau demi ketampanan wahai laki-laki engkau meninggalkan Yesus Kristus, pandanglah kepada Nero yang mempesona itu. Di manakah dia sebagai kaisar yang agung? Telah mati. Maka Yesus Kristus mengatakan, I am the vine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Karena memang benar, siapakah yang bisa mempertahankan hidupnya selain daripada Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati? Tidak ada. Jadi jika engkau hari ini bekerja mati-matian cari uang demi hidupmu, lalu engkau meninggalkan Yesus Kristus, maka kematianmu akan berakhir pada kematian. Kematian yang menuntun kepada kematian. Tapi jika engkau tetap setia di dalam Yesus Kristus, maka kematianmu bukanlah menuntun kepada kematian, tapi kematianmu akan menuntun kepada hidup. Sebagaimana Tuhanmu Yesus Kristus telah mati, tapi tidak hanya mati, tapi telah mengeluarkan dirinya dari kematian itu dan hidup untuk selama-lamanya. Maka jikalau kamu mau hidup, karena hidup yang kamu cari, maka datanglah kepada Dia. Serahkanlah dirimu kepada Dia, karena di luar Dia engkau tak bisa menambahkan sehasta pun dari usiamu. Jikalau dengan apa yang kita miliki kita merasa bahwa kita bisa berbuat sesuatu di luar daripada Tuhan, maka renungkanlah hal ini. Apakah yang engkau miliki jikalau engkau tidak pernah menerima? Apakah yang saya miliki jikalau saya tidak pernah menerima? Mungkinkah saya memiliki hidup? Tidak, sebab hidup saya pun akan mati. Tapi jikalau saya mati di luar Kristus, maka kematian itu akan tetap dalam kematian. Sebagaimana orang hebat, orang besar, orang kuat telah mati dan masih mati. Kalau anak muda belajar filsafat, belajar stoikisme, belajar Plato, Aristotle, lalu mereka berkata, aku bisa memperlakukan hidupku tanpa Yesus. Aku bisa melakukan hidupku bagaimana aku hidup di dalam filsafat Yunani. Mungkin kita belajar dari Kongfucu, kita belajar dari Lao Tzu, dari buku Tao Te Ching, macam-macam how to treat life di dunia ini. Tapi mereka yang mengajarkan bagaimana hidup, apakah mereka sendiri hidup? Tidak. Jadi jikalau engkau mau tahu cara hidup, tapi gurumu itu tidak hidup, mungkin kamu murid lebih besar daripada guru. Adalah seperti sabda Tuhan, adalah lebih penting apabila seorang murid cukup menjadi seperti guru. Maka sebagaimana guru-guru di dunia ini telah mati, jikalau engkau berguru kepada Plato, berguru kepada Aristotle, berguru kepada Thales, sebagai mereka mati, mereka pun dan engkau pun dan kita pun akan mati. Tapi kalau kita berguru kepada Dia, Yesus Kristus yang hidup itu, maka kamu dan saya pun akan hidup.
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak Yesus Kristus yang mulia itu. Karena bagaimanapun apa yang diusahakan oleh anak muda yang begitu tertipu di era hari-hari ini, yang berusaha iblis menipu dan membuang kita daripada pandangan Allah, adalah suatu kekejian, bukan demi keuntungan Tuhan, tapi demi karunia dalam keselamatan kita. Itulah inti daripada Injil. Maka Injil mengatakan, sekiranya ia tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Maka Yesus Tuhan yang telah bangkit ini, inilah yang menjadi kekuatan kita. Mengapa para rasul tidak takut mati demi Yesus? Markus ditarik kuda di Alexandria. Petrus disalib terbalik di Roma. Yohanes digoreng di minyak panas. Waktu itu belum ada tepung. Oh, sudah ada tepung. Tapi tidak ditambahkan jadi manusia goreng. Siapa lagi? Andreas, Bartolomeus, ada yang digergasi. Ada yang disalib bentuk X. Macam-macam. Mengapa murid Yesus Kristus ini rela mati konyol demi imannya kepada Tuhan? Karena mereka telah melihat Tuhanku Yesus Kristus. Aku telah meraba, aku telah melihat, aku telah mendengar, dan aku telah merasa bahwa Tuhanku telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian, wahai manusia? Tidak ada guru di dunia ini yang murid-muridnya rela mati demi gurunya selain Yesus Kristus itu. Semua murid Yesus rela mati dalam aniaya. Paulus yang adalah pembunuh, dia membunuh banyak sekali orang Kristen. Bahkan martir pertama kita, Stefanus, di sana adalah kontribusi Paulus untuk mendakwa Stefanus. Dia jahat, dia pembunuh, dia brengsek, dia biadab sebelum ketemu Tuhan. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus Kristus, hidupnya berubah total. Yang tadinya Paulus adalah seorang pembunuh, tapi ketika bertemu dengan Yesus yang hidup, dia bahkan rela dibunuh. Iman apakah yang ada pada Paulus jikalau ia tidak melihat bahwa Yesuslah hidup itu? Maka tidak ada kekayaan kita selain daripada Dia yang telah hidup itu. Ketika ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan akulah jalan, dia mempermalukan seluruh agama di dunia ini yang berusaha jadi jalan. Ketika dia berkata akulah kebenaran, dia mempermalukan seluruh filsafat di dunia ini yang berusaha cari kebenaran. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah hidup, dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang mati-matian memperjuangkan hidupnya. Apakah alasan bagi kamu dan saya untuk tolak dia? Dengan semuanya itu, tidak ada. Tidak ada. Maka kalau Kristus itu satu-satunya jawaban bagi peradaban manusia, maka sayang sekali jikalau kita tidak mengenal dia. Maka kalau kamu sampai hari ini masih mengenal Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, itu anugerah bukan dari usahamu. Itu pemberian Tuhan. Peliharalah itu dalam ketulusan. Peliharalah itu dalam hidup. Bagaimana hidup yang hidup? Hidup yang hidup. Itu nanti di sesi kedua saya akan bahas tentang kemiskinan rohani. Bahwa kemiskinan rohani itulah hidup yang hidup. Karena sejatinya kita sudah mengerti ini, inilah yang membuat kita datang kepada Tuhan. Tapi bagaimana menghidupi batin dalam Tuhan ini, itu hal yang lain. Ini masih permukaan-permukaan. Kalau ini saja telah menyadarkan kita bahwa ternyata di luar Yesus aku tak bisa berbuat apa-apa. Maka ternyata inilah yang menjadi sukacita terbesar bagi kita dalam menjalani hidup ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambahkan sesaat dari hidupmu? Makanya Bapak Ibu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena Tuhanmu hidup.
Sekalipun kamu teraniaya di dunia ini dan kamu mati dalam keadaan seperti itu, ujungnya kamu bukankah hidup yang kamu cintai? Bukankah hidup yang kamu cari? Sekalipun saya bergumul, sekalipun saya dihina, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita mengalami banyak masalah. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan itu, kita tahu ujungnya adalah karena yang kita cari adalah ujungnya inilah yang menjadi kekuatan. Menjadi sandaran yang teguh. Batu karang yang tak tergoyahkan dari Yehuda. Yang tak bisa digoyangkan oleh siapapun. Kalau kerajaan yang dia dirikan saja tak akan ditelan oleh kerajaan maut. Apalagi dia yang mendirikan kerajaan itu. Gak ada alasan bagi kita khawatir. Gak ada alasan bagi kita untuk takut. Gak ada alasan bagi kita untuk menye-menye. Gak ada alasan bagi kita untuk marah kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan apapun keadaan hidupku. Tapi kalau aku setia bersama dengan Engkau, aku tahu aku pasti hidup. Itu yang jadi penghiburan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menolong dan menghibur kamu. Maka Roh Kudus menghibur kita ya di dalam Injil itu juga. Bahwa hanya Yesuslah yang hidup, Roh Kudus menuntun kita kepada hidup. Jadi jangan pernah sorrow dalam hidupmu. Jangan pernah putus pengharapan dalam hidupmu. Selama kamu dalam Yesus, tetaplah ingat bahwa ujungnya sekalipun kamu mati, kematianmu datang kepada hidup. Bukan kepada maut. Nah kalau kamu tahu hal seperti ini, maka sekarang hiduplah dalam Injil dan berusahalah pergi keluar untuk apa? Memberitahu kebenaran ini. Hidupi dulu baru beritahu. Sambil memberitahu kita perlu menghidupinya. Karena dengan demikian, dengan menghidupi Injil itu, kita benar-benar mengerti bahwa memang ya Tuhan, tak ada yang bisa kubawa selain lukaku. Betapa sakitnya kematian itu ya Bapak Ibu. Apa artinya cinta? Apa artinya hubungan? Apa artinya uang? Apa artinya semua yang kita tinggalkan kalau ujungnya adalah kematian? Tapi karena ujungnya di dalam Yesus adalah hidup, semuanya menjadi bermakna. Jadi memang kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus. Maka hidup yang kita mulai sekarang hanya bermakna di dalam Yesus yang adalah hidup. Kalau ujungnya kematian itu tak bermakna. Tidak bermakna. Semuanya sia-sia. Maka banggalah wahai anak muda, kamu kenal Yesus. Anak muda, wahai anak muda. Saya bilang anak muda yang muda-muda jangan tunduk merasa tua. Tetap muda. Jadilah anak muda dalam keberanianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam banyak hal. Kenapa? Agar melalui kemudaan kita, apabila kita menabur kebenaran dalam hidup kita, dalam masa muda kita, maka kita akan menuai keselamatan. Maka orang tua, Bapak Ibu di sini adalah orang tua saya juga. Karena saya seusia dengan yang duduk di sana. Artinya untuk orang tua saya yang ada di tempat ini dan semua anak-anak muda saudara-saudari saya dalam keturunan dengan Adam. Ya kita tidak satu bapak tapi kita satu nenek moyang. Perhatikanlah bahwa kita semua telah rusak oleh Adam. Maka marilah kita lahir kembali di dalam Adam kedua. Yesus Kristus dari Nazaret agar kita hidup. Biarlah Tuhan yang memelihara kita dalam ketulusan dan kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Amin. Kita berdoa.